Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya senantiasa kita memuji Allah Jalla wa Ala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Semoga nikmat yang Allah telah berikan kepada kita bisa kita aplikasikan dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ibadah, aktivitas yang kita lakukan ini menjadi amalan salih yang akan memberatkan timbangan kita di yaumul qiyamah kelak insyaallah. Salawat dan salam tercurah tentunya kepada qudwah kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga beliau, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah berpegang kepada sunnah-sunnahnya. Dan semoga kita semua yang berhadir di masjid ini digolongkan sebagai umat beliau yang kelak nanti akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, Allahumma amin. Na'am, barakallahu fikum. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan kita saat ini masuk di bab yang baru, yaitu bab terkait dengan ketakwaan, yaitu bab taqwa. Sebagaimana pada pembahasan bab-bab sebelumnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebelum membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan ketakwaan, ya, beliau menukilkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala terkait dengan takwa itu sendiri. Nah, di antara penjelasan para ulama bahwasanya takwa itu maknanya al-wiqayah. Ya, al-wiqayah itu maknanya penghalang. Jadi disebut yatqi berarti dia mencegah dirinya dari apa? Dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di dalam Al-Qur'an disebutkan fattaqun nar, takutlah kalian kepada neraka, maksudnya ambillah penghalang antara engkau dan neraka agar jangan sampai neraka membakarmu. Begitu juga di dalam hadis disebutkan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Ya, ittaqun nar, ya, takutlah ya kalian kepada neraka walaupun bersedekah dengan sepenggal kurma. Maksudnya jadikan penghalang itu, ya, apa penghalangnya? Ya tentunya dengan sedekah, dengan amalan-amalan soleh dan yang lainnya. Ya, ini makna daripada ya, taqwa itu sendiri yang bermakna al-wiqayah. Adapun ya di sini para ulama menjelaskan bahwasannya makna taqwa secara istilahan atau secara syar'i adalah imtithali awamirillah wa jinabin nawahi, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mudahnya pengertian takwa seperti itu. Ya,
Jadi menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang. Ya. Nah, kemudian dijelaskan oleh para ulama untuk memudahkan ya yang disebut perintah-perintah Allah itu apa saja misalnya. Nah, di sini disebutkan wa minal awamir, ya di antara perintah-perintah Allah itu maksudnya apa? Al-ikhlas, yaitu ikhlas, was sabr, sabar, war ridha, yaitu ridha, was zuhud, itu zuhud, kemudian wal qanaah, yaitu qanaah, ya, wat tawakkal, ya, kemudian apa? Tawakkal, wasyukrul mun'im, ya, bersyukur kepada pemberi nikmat yaitu Allah. Jadi bersyukur juga itu merupakan bentuk ketakwaan. Kemudian wan nasihah, nasihat itu juga merupakan bentuk daripada perintah-perintah Allah. Kemudian wa mahabbah, ya, apa? Mencintai, ya, yaitu mencintai ahlul ilm tentunya. Kemudian wa ta'allum, ya, mempelajari ilmu agama, ya. Itu di antara perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Adapun bentuk nawahi, larangan-larangan, menjauhi larangan-larangan, misalnya di sini disebutkan wa minan nawahi al-hiqdu wal hasad wal baghi wal ghadab li ghairillah wal ghish, ya, wal khadi'ah wal makr wal kibr wal ajab. Nah, di antara bentuk-bentuk larangan Allah ini misalnya dendam, hasad, iri, ya, kemudian apalagi berbuat zalim, yaitu al-baghi wal ghadab, marah li ghairillah, marah bukan karena Allah, ya, marah bukan karena Allah tapi karena sentimen mungkin, ya, seperti itu. Nah, kemudian wal ghish, ya, menipu, ya, kemudian apalagi wal khadi'ah, ya, di sini kemunafikan, wal makr, tipu muslihat atau makar, ya, wal kibr, sombong, ya, wal ajab, dan takjub terhadap diri sendiri. Nah, ini bentuk-bentuk daripada larangan-larangan Allah, jemaah. Oleh karenanya, ya, takwa di sini, ya, itu dengan cara melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Dan disebutkan juga oleh para ulama bahwasanya di antara definisi takwa itu adalah alla yafqidaka fima amarak, ya. Kemudian apa namanya? Wa an yajidaka fima nahak. Jadi di antara definisi yang para ulama sebutkan adalah alla yafqidaka fima amarak. Jangan sampai Allah kehilangan dirimu pada perkara-perkara, pada tempat-tempat yang Allah perintahkan kepadamu. Jadi ketika Allah perintahkan, baik ya perintah-perintah yang sifatnya wajib, ya, kita enggak mengerjakan hal itu, atau Allah enggak mendapati kita melakukan itu, ya, wa alla yajidaka fima nahak, dan jangan sampai Allah mendapatimu dalam perkara-perkara, dalam tempat-tempat yang Allah larang. Justru ketika pada perkara-perkara yang Allah perintahkan, Allah enggak mendapati kita melakukan itu. Tapi justru Allah mendapati kita dalam perkara-perkara yang mana dilarang oleh Allah, ya. Tapi Allah dapati kita. Ya, Allah dapati kita. Ya. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala disebutkan, ya, ka'annal muttaqi ja'ala imtithal amrillah wal ijtinab
amma nahahu Allah hajizan bainahu wa bainal azab. Jadi seakan-akan orang yang bertakwa itu menjadikan pelaksanaan terhadap perintah Allah dan penghindaran terhadap larangan-larangan Allah ya sebagai apa? Ya, bainahu wa bainal adab. Ya, sebagai penghalang antara dirinya dan azab. Ya, jadi orang yang sedang bertakwa atau melakukan ketakwaan, dia sedang menghalangi dirinya dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala beliau membawakan atau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala ya yang terkait dengan pembahasan takwa itu. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Ya, dengan sebenar-benarnya takwa. Wa qala ta'ala, kemudian beliau juga menukil firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah ya kepada Allah semampu kalian. Wa hadhihi al-ayatu mubayyinatun lil muradi min al-ula. Ya, kata Al-Imam An-Nawawi, ayat yang kedua ini yaitu tadi yang dibacakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Wa hadhil ayatu mubayyinatun lil muradi minal ula. Jadi ayat yang kedua ini sebagai penjelasan dari ayat yang pertama. Mana ayat yang pertama yang tadi? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Jadi dengan sebenar-benarnya takwa, maksudnya ini semaksimal mungkin kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semaksimal kita mungkin melaksanakan perintah-perintah Allah dan semaksimal mungkin kita meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, meninggalkan larangan-larangan ya, karena yang namanya kita enggak terlepas jamaah dari melakukan dosa dan kesalahan. Ya, iya. Maka semaksimal mungkin kita bertakwa dengan meninggalkan hal-hal tersebut, dengan banyak beristighfar dan yang lainnya. Jadi ayat yang kedua tadi dalam surat At-Taghabun ya itu sebagai penjelasan daripada ayat yang pertama. Wa qala ta'ala, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga membawakan firman Allah dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang lurus, perkataan yang benar ataupun perkataan yang baik. Ya. Jadi orang yang bertakwa ya dia harus juga ya mengucapkan perkataan yang benar, yang lurus dan yang baik. Ya. Jadi seseorang ya ketika dia sudah bertakwa, maka dia harus mengucapkan perkataan yang benar dan yang lurus maupun yang baik. Dan tidak mungkin jamaah seorang muslim dapat ya melakukan ya ketakwaan ya dan mengucapkan perkataan-perkataan yang benar dan lurus kalau tidak ya mereka mendasari dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik-baik ya atau diam. Ya. Atau diam. Ya. Maka seorang yang berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan perkataan yang lurus, yang benar, maka ya didasari atas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu barang siapa yang beriman kepada
Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Wal ayatu fil amri bit taqwa katsiratun ma'lumah. Kata Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan ya, ayat-ayat yang memerintahkan ya, terkait dengan takwa ini itu sangat banyak diketahui. Sangat banyak dalam ini, beliau hanya sebutkan beberapa contohnya. Ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam firman Allah juga, di antara wasiat yang paling utama itu adalah wasiat takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan kami telah mewasiatkan kepada ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, sebelum kalian, wa iyyakum, dan juga untuk kalian, itu untuk Nabi dan umatnya, agar apa? Anittaqullah, agar hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wasiat yang paling utama adalah wasiat ketakwaan. Ya, coba kita lihat aja jamaah, kalau ketika khutbah Jumat itu para khutbah pasti membawakan firman Allah terkait dengan wasiat takwa. Yang dibawa diantaranya adalah yang tadi, surat Al-Imran. Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa qala ta'ala, kemudian kata Al-Imam An-Nawawi, beliau membawakan firman Allah kembali, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar, ya, memberikan solusi, ya, jalan keluar dari problematikanya, dari permasalahannya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Oleh karena ulama menyebutkan, ya, kalau ya kan rezeki itu Pak sudah ada yang diketahui dengan pasti, ada yang belum kita ketahui. Contohnya kita misalnya apa? Gajian tiap bulan kan tahu. Ya, atau kita dagang keuntungan sebulan segini, atau gajian sebulan segini. Itu kita tahu Pak pasti, dapat setiap bulan. Tapi ada yang kita nggak tahu jemaah, yang terkadang menurut kita ini bulan ini untungnya segini, paling cuma segini. Ternyata melebihi, surplus. Nah itu yang disebut min haitsu la yahtasib. Nah di antara ciri orang bertakwa itu, dia mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, atau dia mendapatkan solusi dari problematikanya. Jadi kata ulama, kalau ada orang punya problem, ya, punya masalah, ya, kemudian dia tidak punya jalan keluar dan solusi, maka dia kurang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang bertakwa pasti akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala ta'ala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah juga membawakan firman Allah, ya, dalam surat Al-Anfal, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ya, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum furqana, niscaya Allah akan memberikan bagi kalian furqan. Itu furqan, pembeda, ya, antara yang hak dan yang batil. Ya, Allah akan berikan itu furqan, pembeda. Ya, wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Dan Allah akan menghapuskan, ya, kesalahan-kesalahan kalian, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah yang memiliki kemuliaan yang sangat besar. Ya. Allah yang memiliki kemuliaan yang sangat besar. Ya, wal ayatu fil babi katsiratun ma'lumah. Dan kemudian Imam Nawawi menyatakan bahwa ayat-ayat terkait dengan bab ini sangat banyak sekali. Terkait dengan ketakwaan. Ini hanya beberapa contoh saja jemaah. Ya. Lalu kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit, ya, menjelaskan terkait dengan firman Allah yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam pembahasan ini. Ya. Tadi yang pertama beliau membawakan firman Allah dalam surat Al-Imran di ayat ke-102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih.
Hai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah ya dengan sebenar-benarnya takwa. Ya. Dengan sebenar-benarnya takwa. Tadi sebenar-benarnya takwa itu dijelaskan ya kata Imam Nawawi pada surat At-Taghabun. Ya, pada surat At-Taghabun. Jadi haqqa tuqati, sebenar-benarnya takwa, maksudnya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal mungkin. Jadi semaksimal mungkin itu bukan apa sesuka kita. Ya sudah bertakwa yang penting sesuka kita, bukan jemaah. Ya, tapi semaksimal mungkin. Ya. Apa semaksimal mungkin? Ya kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya ketika membebani ya setiap mukallaf, Allah katakan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak membebani ya apa manusia kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ya. Kita tahu sanggup atau tidak melaksanakan itu ketika dilakukan, dicoba. Belum dicoba bilang nggak mampu. Ya. Belum dicoba tapi nggak mampu jemaah. Waduh nggak mampu, coba dulu. Ya. Maka termasuk di dalamnya, Pak, para ulama menjelaskan, misalnya contoh ya. Di sini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ketika Nabi menjelaskan kepada Imran bin Husain. Nah, ini yang disebut mastata'tum, semaksimal semampu kalian, adalah ketika Nabi memerintahkan sholli qa'iman. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Ya. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau enggak bisa salat dalam keadaan berdiri, duduk. Ya. Fa illam tastati' fa'ala jam. Kalau nggak bisa duduk juga, maka berbaring. Jadi bukan sesuka kita, udahlah sholatnya duduk aja atau berbaring aja lah, nggak bisa. Tapi semampu kita maksudnya kerjakan yang kita mampu. Berdiri, kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, berbaring. Kalau nggak bisa berbaring juga, berarti dia disolatin. Karena orang meninggal, dia nggak sholat, melainkan dia disolatin. Ya. Makanya disebutkan kalau ada orang yang dia mengaku Islam, berKTP Islam, kemudian dia nggak sholat jemaah, berarti dia bangkai yang berjalan di atas muka bumi. Kenapa? Ya, karena hanya orang mati yang nggak sholat, Pak. Kalau orang Islam, orang dia masih diberikan nafas, diberikan jasad yang utuh, dia harus sholat. Itu merupakan kewajiban. Maka kalau ada orang Muslim dia nggak sholat jemaah, berarti dia bangkai yang berjalan di atas muka bumi. Ya. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semampu kita itu seperti itu. Ya. Kemudian misalnya apalagi ya seseorang yang ya dia mungkin tidak bisa berpuasa, tapi dia bertakwa semampunya, semaksimal mungkin. Misalnya dia safar atau sakit. Ya nanti dia bertakwa kepada Allah semampunya, diganti di hari-hari yang lain. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Dan barang siapa yang sakit atau safar dalam perjalanan, ya fa'iddatun min ayyamin ukhra, ya maka diganti di hari-hari yang lain nanti. Ya, di hari-hari yang lain. Jadi semampu, bukannya berarti dia enggak puasa kemudian dia enggak qada. Dia harus bertakwa kepada Allah semampu dia. Nah, sebagian ulama, ada ulama yang mengatakan, misalnya contoh wanita, Pak, yang sedang hamil atau menyusui. Nah, ini khilafnya wasi', khilafnya sangat luas sekali. Ya, apakah orang hamil atau ibu menyusui dia cukup bayar fidyah aja atau dengan kodok juga? Ya, ini khilafnya wasi'. Perbedaan pendapat para ulama sangat luas dalam hal ini. Ya. Nah, sebagian menyebutkan, misalnya wanita yang dia dalam keadaan hamil atau sedang menyusui, dia tidak bisa, ya ini ada ulama yang mengatakan dia tidak bisa langsung mengatakan, aduh, saya nggak kuat. Ya, takwa itu semaksimal mungkin. Dan kalau dia benar-benar tidak sanggup, dia harus konsultasi dulu. Kemana? Ke dokter jamaah. Jadi bukan menurut kita, oh ini saya nggak mampu puasa karena anak saya. Belum dicoba juga.
dan belum ada diagnosa ataupun belum ada konsultasi dari ya dokter atau orang yang ahli dalam misalnya kandungan, dalam kesehatan. Ya. Oh, kayaknya nggak kuat. Bukan, jangan sesuka kita. Jadi jangan dikonsultasikan dulu ke dokter. Nah, itu yang disebut fattaqullaha mastata'tum. Coba konsultasi dulu ke dokter. Kecuali kalau memang sudah terlihat ya wanita tersebut memang orang yang lemah sekali fisiknya. Ini mungkin bisa, dan dia bertakwa nanti akan ya membayarnya di hari-hari yang lainnya. Begitu juga dalam haji misalnya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, dan wajib bagi manusia untuk berhaji kepada Allah. Ya, bagi siapa yang sanggup untuk melakukan perjalanan tersebut. Ya, semampu kita. Ya. Bertakwa semampu kita. Kalau nggak bisa haji ya umroh, nabung. Ya, seperti itu. Nah, kemudian apalagi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, misalnya juga dalam hal seseorang tersebut dalam keadaan darurat yang mengharuskan mereka makan makanan yang diharamkan. Misalnya dia tersesat di hutan atau di gurun pasir yang enggak ada sama sekali makanan ya yang dapat sudah berhari-hari, sudah mungkin sampai berminggu-minggu enggak makan. Kalau dia enggak makan dia bisa mati. Kemudian dia hanya mendapati mungkin daging anjing atau daging babi. Ya, maka dia boleh memakan, dia bertakwa kepada Allah semampu dia. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan jiwanya ya agar dia dapat kembali hidup dan dia bisa beraktivitas beribadah kepada Allah. Dan ini juga difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilaih. Dan Allah ya telah menjelaskan apa yang telah Allah haramkan bagi kalian ya illa ma turidtum ilaih, kecuali kalian dalam kondisi terpaksa darurat. Bukan berarti makanan-makanan yang haram itu jadi halal, bukan, tetap haram jemaah makanan tersebut. Tapi karena darurat ya maka dibolehkan. Dan dia bertakwa semampu dia. Makanya kita menjalankan perintah Allah semampu semaksimal kita. Dan kita meninggalkan larangan-larangan Allah semaksimal dan semampu benar-benar kita. Ya, kita misalnya berjalan, Pak. Ya, dan jalan kita keluar yang harus misalnya naik pesawat melihat para pramugari yang pakaiannya luar binasa, Pak. Misalnya kan, mau nggak mau lagi kita naik pesawat, sudah kita banyak-banyak istighfar semampu kita. Ya, karena nggak ada kondisi lain untuk kita naik pesawat misalnya. Kemudian kita jalan ke tempat-tempat hiburan bersama anak istri. Ya, ternyata ada musiknya, ada joget-jogetnya segala macam. Mau nggak mau kita harus meninggalkan larangan Allah semaksimal mungkin. Ya, kita banyak istighfar, bertakwa kepada Allah semaksimal kita. Ya, kita beristighfar, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Ya. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama di antaranya Ibnu Mas'ud, ya seorang sahabat Nabi, ketika menafsirkan ayat haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa, kata beliau, an yuta'a wa la yu'sa. Ya. Wa an yudhkara wa la yunsa. Wa an yushkara wa la yukfara. Jadi sebenar-benarnya takwa itu adalah engkau mentaati Allah dan tidak memaksiati Allah. Ya. Engkau mengingat Allah dan tidak melupakan Allah. Dan engkau mensyukuri nikmat Allah dan tidak mengkufuri nikmat Allah. Ya. Jadi kita mentaati Allah, tidak memaksiatkan Allah. Kita mengingat Allah, tidak melupakan Allah. Dan kita mensyukuri nikmat Allah ya, dan tidak mengkufuri nikmat Allah. Dan di antara bentuk kufur nikmatnya manusia kepada Allah, yang padahal Allah telah memberikan seluruh fasilitas yang ada di muka bumi ini, ya, tapi dia tidak mau ya mensyukuri dengan cara beribadah kepada Allah, tapi justru dia mengkufuri nikmat Allah dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejatinya orang yang tidak mau beribadah kepada Allah berarti dia sedang mengkufuri nikmat Allah.
Ya, itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat selanjutnya yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, yaitu dalam surat Al-Ahzab. Ya, wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan perkataan yang benar. Dan di antara ucapan benar, ya, misalnya kita mengajarkan ilmu, nasihatin, baca Quran, ya, berdakwah, itu di antara ucapan yang lurus yang benar. Ya, jadi bertakwa kemudian ucapkan perkataan yang benar. Dan ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi tadi katakan kan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Dan di antara ucapan yang baik, perkataan yang baik, termasuk tulisan jamaah. Ya, status WhatsApp kita, tulisan komentar kita, baik atau buruk. Ya, itu termasuk tulisan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ya orang yang bertakwa dia harus ya mengucapkan perkataan yang baik dan perkataan yang lurus. Ya, harus lempeng bahasanya. Ya, perkataannya harus lempeng, harus benar. Ya, jangan sampai justru dia dengan perkataannya, dengan tulisannya ya bisa mendolimi saudaranya. Ini enggak boleh. Nah, ketika dia sudah bertakwa kepada Allah, kemudian mengucapkan perkataan yang benar atau lurus, kemudian Allah katakan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, jadi kalau orang sudah bertakwa kepada Allah kemudian mengucapkan perkataan yang benar, lurus, maka Allah akan perbaiki. Ya, kalau Allah sudah perbaiki amalannya, ya, Allah akan bantu dia. Allah akan bantu dia. Ya, diperbaiki amalan-amalannya. Ya, jadi kalau kita ingin diperbaiki amalan-amalan kita, ya, hendaknya kita bertakwa dan ucapkan perkataan yang benar. Ya. Karena jangan sampai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berkata-kata itu seperti apa ya? Seperti menganggap remeh. Apalagi zaman sekarang, Pak, mohon maaf. Ya, lagi musim kampanye gini. Perkataan, tulisan menyebar hoax dan yang lainnya, berkata-kata yang dilarang, merendahkan sesamanya. Ini hal-hal yang diharamkan dalam Islam, jemaah. Dan kita mengeluarkan perkataan yang menurut pandangan kita biasa saja, padahal di dalam pandangan Allah itu besar. Oleh karena Nabi SAW mengatakan, innar rajula yatakallamu bil kalimat, ya, la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharifan finnar. Sesungguhnya seseorang yang mengatakan dengan sebuah perkataan yang menurut anggapan dia itu perkataan remeh, perkataan biasa, tapi sesungguhnya perkataan tersebut dapat menyebabkan dia masuk ke dalam neraka selama 70 tahun, jemaah. Waliyadzubillah. Maka hati-hati, jemaah. Ya, ada biasa aja. Padahal itu ya, dengan perkataan itu bisa memasukkan seseorang ke dalam neraka selama 70 tahun. Waliyadzubillah. Maka jangan anggap ringan. Ya, gue ucapkan. Nah, kalau orang yang bertakwa, maka dia akan mengucapkan perkataan yang benar, yang lurus. Ya, tulisan-tulisan dalam status, komentar-komentar dalam status dan medsos dan lain, dia harus benar, jemaah. Ya. Dan tidaklah di sini disebutkan bahwasanya tidaklah ya perkataan qaulan sadida hanya dapat dilakukan ya dengan yang menghadirkan dalam dirinya hadis Nabi tadi. Ya, falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, seperti itu. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala yaitu surat At-Talaq. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Dan barang siapa yang bertakwa juga kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka jamaah. Tidak disangka-sangka. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, saya sedikit membahas juga terkait ayat ini sebenarnya berkaitan terkait dengan cerai. Dengan apa? Talak, perceraian. Kalau kita lihat baca dari ayat pertama, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa afatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum. Dalam perceraian saja kita disuruh bertakwa kepada Allah. Ya. Oleh karenanya jamaah, saat ini sekarang perceraian itu kenapa ya mudah sekali cerainya. Ya, kemudian saling membuka aib sama satu sama lainnya. Karena dalam perceraian mereka tidak bertakwa kepada Allah. Dalam bercerai pun kita harus bertakwa kepada Allah. Ya. Ada tahapan-tahapannya jamaah. Makanya di sini ketika Allah mengatakan ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa afatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai nabi, jika kamu menceraikan istri-istri kamu, maka ceraikanlah mereka ya pada waktu yang mereka dapat menghadapi masa iddah secara wajar. Wa ahsil iddah. Ya, dan hitunglah masa iddahnya tersebut. Maksudnya apa? Jangan seorang suami ketika dia mentalak istrinya, istri dalam keadaan haid ditalak, atau ketika sudah disetubuhi langsung dicerai. Ya, ini enggak boleh jemaah. Ya. Ini enggak boleh. Maka harus bertakwa. Maka di situ Allah katakan fattaqullaha rabbakum, bertakwalah kamu kepada Allah Tuhan kamu. Ya. Jadi dalam perceraian juga suami dan istri ya itu harus bertakwa jemaah. Ya, sehingga kata Allah apa? La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Dan ketika sudah dicerai, Pak, misalnya talak satu, enggak boleh istri itu dia disuruh keluar dari rumah. Ini kadang-kadang suami juga ketika baru dicerai talak satu, sudah sana pulang kamu ke rumah orang tuamu. Ya, ini enggak boleh jamaah. Allah katakan la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Dan istri juga tidak boleh keluar rumah. Dan suami jangan mengizinkan. Ya, ntar istri ya sudah saya pulang saja, minggat. Baru ditalak satu jemaah. Ya, illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah. Kecuali kalau istri tersebut melakukan fahish, perbuatan keji seperti zina yang secara terang, maka boleh kita keluarkan dia. Maka dalam hal takwa saja kita harus dalam hal perceraian aja kita harus bertakwa jamaah. Sehingga sekarang perceraian itu dibangun atas dasar kebencian dan yang lainnya. Kata Allah apa? Wa tilka hududullah, dan itu adalah hukum-hukum dari Allah. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah. La tadri la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Dan barang siapa yang melanggar ketetapan-ketetapan hukum-hukum dari Allah, maka sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Ya. Barangkali ya dengan itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sesuatu yang baru. Ya, boleh jadi ketika dicerai talak satu, dia tetap di rumah, ya, nanti dia bisa rujuk kembali. Ya kan? Ini enggak boleh jamaah. Ya, sehingga suami dan istri kalau mereka bercerai itu langsung enggak bertakwa. Ya atau tidak jamaah? Ya, kalau bercerai sudah, saya pulang saja. Ya, yang istri minta pulang, kalau istri nggak minta pulang, suami yang ngusir. Ini nggak boleh. Kalau masih talak satu, talak dua, tidak boleh dikeluarkan dan tidak boleh dia keluar. Ya.
Fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf wa ashhidu dhawai 'adlin minkum wa aqimus syahadata lillah. Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu ayat selanjutnya. Ya, dalam hal perceraian itu kita juga harus bertakwa kepada Allah sehingga nanti Allah akan berikan jalan keluar. Sementara kita ya dalam perceraian enggak bertakwa, makanya enggak ada jalan keluar. Nah, maka kata Allah apa tadi? Fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Dan apabila mereka yaitu istri-istri sudah hampir mencapai batas masa iddahnya, maka rujuk dia dengan cara yang baik. Kalau enggak ya sudah kita berpisah dengan dia. Ya dengan cara yang baik juga. Ya ini tidak sedikit Pak, bahkan banyak ketika bercerai jadi berantem, musuhan, saling membuka aib ya satu sama lainnya. Ya. Dan ini mereka tidak bertakwa dalam perceraian. Ya. Seperti itu jemaah. Ya, kemudian Allah katakan baru wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Nah, makanya siapapun kita kalau ya dihadapkan dengan perceraian, maka hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar nantinya Allah memberikan ya jalan keluar, ya solusi dari ya masalah perceraian yang kita hadapi jemaah. Dan boleh jadi ntar ada hal-hal yang baru, yang baik yang kita nggak ketahui jemaah. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang terakhir yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam pembahasan ini adalah qala ta'ala di dalam surat Al-Anfal di ayat ke-29, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ya, jika kalian bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan bagi kalian itu pembeda antara yang hak dengan yang batil. Karena ada orang, Pak, dia tahu itu benar, dia tahu itu batil, ya, tapi dia nggak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, ya. Atau mungkin dia ragu. Allah akan beri furqan bagi dirinya, ya, pembeda antara yang hak dengan yang batil, ya. Kemudian jika dia bertakwa, maka wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Ya, maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu dzul fadlil adzim, dan dialah Allah yang memiliki karunia yang sangat besar. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, nah, maka kita akan jelaskan sedikit terkait dengan fadlut taqwa atau samarut taqwa, buah daripada ketakwaan atau keutamaan daripada takwa itu sendiri. Ya. Di sini saya sebutkan beberapa. Yang pertama, orang yang bertakwa itu ya diberikan solusi dari setiap permasalahannya. Tadi dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu yang pertama. Buah daripada ketakwaan, Allah akan memberikan baginya jalan keluar, ya, solusi dari permasalahannya. Kemudian yang kedua, dia diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka kalau ada orang dia ya mungkin sering ya enggak sering juga mungkin dia mendapatkan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka, ini berarti salah satu di antara ciri orang tersebut adalah orang yang bertakwa. Ya. Di antara ciri orang bertakwa, dia mendapatkan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya dia nggak tahu dalam keadaan sulit, kemudian tahu ada aja rizkinya. Ya, seperti itu. Kalau dalam pikiran kita, kemudian dalam hitung-hitungan kita nggak mungkin ini, tapi Allah mungkinkan itu. Ya, ini salah satu di antara buah daripada ketakwaan. Kemudian yang ketiga adalah
diperbaiki amalan perbuatannya. Maksudnya diperbaiki amalan perbuatannya, maksudnya dia dibimbing sama Allah. Kalau orang udah dibimbing, ya Allah luruskan dia. Ya tadi, dibimbing kan, yuslih lakum a'malakum. Allah niscaya akan memperbaiki amalan-amalan perbuatannya tersebut. Jadi baik amalannya. Sebaliknya berarti kalau dia nggak bertakwa dan dia nggak mengatakan perkataan yang benar, pemahaman mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, orang yang nggak bertakwa dan orang yang tidak mengucapkan perkataan yang benar, maka dia tidak akan diperbaiki urusan, tidak akan diperbaiki amalan-amalan perbuatannya. Ya, sehingga orang yang bertakwa, ya, dia akan diperbaiki amalan perbuatannya. Kemudian yang keempat, diampuni dosa-dosanya. Yaghfir lakum dzunubakum. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya, kemudian di antara keutamaan takwa atau buah daripada ketakwaan adalah Allah ya memberikannya atau menganugerahkannya furqan, pembeda antara hak dengan yang batil. Ya, Allah berikan ya kepada dirinya, Allah anugerahkan ya dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ya. Di saat orang mungkin masih bingung ini benar atau salah. Ini sesat atau tidak. Ya, ini perbuatan kufur ya atau bukan. Ya, maka Allah berikan dia furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ini buah daripada ketakwaan. Kemudian selanjutnya buah daripada ketakwaan adalah ya Allah akan memuliakan dia. Kenapa? Karena orang yang paling bertakwa ya adalah orang yang paling mulia. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Boleh jadi dia misalnya, mohon maaf, misalnya tukang sapu jalanan, cleaning service, office boy, ya, dengan kita mungkin yang jabatannya di perusahaan, di kantor lebih tinggi, tapi mungkin dia lebih bertakwa dibandingkan kita yang punya jabatan. Ya. Karena bukan kedudukan. Maka orang ketika menilai seseorang itu bukan dari jabatan, kedudukan, harta, tapi dari ketakwaan, jemaah. Karena kita kalau kita dihormati, orang yang punya jabatan dihormati karena jabatan. Orang dihormati oleh orang karena kekayaan. Kalau hartanya sudah habis, jabatannya sudah nggak ada, nggak akan dihormati lagi. Tapi yang namanya ketakwaan, ya dia akan dihormati, jemaah. Dia akan dimuliakan, ya karena dia orang mulia. Kemudian di antara samarah takwa, ya buah daripada ketakwaan, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Ya, wallahu yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah sudah cinta, maka seluruh makhluknya akan cinta kepada dirinya, jemaah. Ya, kalau kita dicintai oleh makhluk saja, itu senangnya bukan main. Apalagi kalau Allah yang mencintai kita, jemaah. Ya, maka samarah takwa diantaranya adalah Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Kemudian berikutnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ya, ya, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Ya, menyertainya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dibimbing dia bersama dengan kita. Ya. Jadi Allah arahkan dia kepada arah yang baik. Ya. Tidaklah dia berkata kecuali dengan perkataan yang benar dan baik. Tidaklah dia memandang kecuali dengan apa yang dihalalkan. Tidaklah dia menyentuh, memegang kecuali apa yang dihalalkan. Ini Allah bersama dia, jemaah. Allah bimbing kita. Nah, kemudian ya di antara samarah takwa adalah ya takwa itu mendatangkan keberuntungan atau kemenangan, jemaah. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan fattaqu ya ulil albab la'allakum tuflihun. Maka bertakwalah wahai orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ya, agar kalian menang.
Ya, jadi kalau kita mau menang, mau beruntung, maka hendaknya kita bertakwa. Ya. Kemudian orang yang bertakwa tidak mudah bersedih dan tidak merasa khawatir. Ya, dia tidak mudah bersedih dan tidak merasa khawatir. Allah berfirman, "Faman ittaqaw wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Maka barang siapa yang bertakwa dan dia memperbaiki diri, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka tidak ada bagi mereka itu rasa khawatir, kekhawatiran, dan tidak ada bagi mereka kesedihan, itu enggak ada. Ya, dia bertakwa kepada Allah, maka akan mendatangkan ketenangan ya di dalam hatinya sehingga dia tidak mudah bersedih dan tidak mudah khawatir. Kemudian di antara samarat taqwa yang lainnya adalah kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa itu adalah kebaikan. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan bagi orang-orang beriman itu kebaikan, jamaah. Kebaikan. Ya, kesudahannya itu kebaikan. Dia dihina, dia cela, dia sabar saja, enggak membalas kezaliman dengan kezaliman. Nah, dan kesudahannya adalah baik bagi orang-orang yang bertakwa. Lihat Nabi Nuh, ya, berdakwah selama 950 tahun. Ya, banyak umatnya yang membangkang. Tapi ya kesudahannya akan baik, jamaah. Ya, kesudahannya akan baik. Kemudian ya, negeri yang bertakwa, ya, Allah akan memberikan bagi mereka rezeki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Ya, sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama', maka kami akan bukakan itu rizki yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ya, maka ada Pak sebuah negeri yang dia kaya akan alamnya, tapi nggak bisa dimanfaatkan, tidak bisa digunakan dan lain-lain. Kenapa? Karena kurang bertakwa. Ya, masyarakatnya kurang bertakwa. Sehingga juga Pak, kalau kita ingin mendapatkan pemimpin yang bertakwa, ya kita rakyatnya harus bertakwa dulu. Ya, kita harus rakyatnya juga bertakwa. Ya, jangan sampai kita menuntut pemimpin yang baik sementara kita nggak baik. Ya, karena rakyat cerminan daripada pemimpin cerminan daripada rakyatnya. Kalau kita menginginkan pemimpin yang bertakwa, maka kita harus mulai dari diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang samarah takwa atau buah daripada ketakwaan ditambahkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, dan bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan ilmu bagi kalian. Ya, jadi kalau dia bertakwa, ya, Allah akan memberikan baginya ilmu. Karena di antara ya penjelasan para ulama terkait dengan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya untuk masuk surga. Itu disebutkan hanya menuntut ilmu, jamaah, bukan amalan-amalan yang lain. Padahal amalan-amalan yang baik yang lain kan banyak kan. Ya, tapi kata para ulama, yang paling mudah untuk masuknya kita ke dalam surga dengan cara menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu, kita itu bisa bertakwa, menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Kita mengetahui mana yang salah, mana yang benar, mana yang halal, mana yang haram. Karena apa? Karena ilmu. Ya, karena ilmu. Jadi dengan orang menuntut ilmu kemudian dia berilmu, itu menghantarkan dia kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang difahamkan akan agama, maka orang tersebut sejatinya sedang berupaya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang bisa kita bahas pada pertemuan pagi hari ini, ya, kita baru menyelesaikan terkait dengan firman Allah
ya, dalam pembahasan ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dalam pembahasan di bab yang sama terkait dengan hadis-hadis yang menjelaskan terkait dengan ketakwaan. Wallahu ta'ala bishawab. Al-haqqu min rabbik wal khata'u minni. Yang benar datangnya dari Allah dan salah dari pribadi. Mungkin ada satu pertanyaan di jamaah. Ya, nah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi dijelaskan bahwa ciri-ciri takwa itu adalah terlepas atau dilepaskannya dari atau mendapatkan jalan keluar dan mendapatkan rezeki yang tidak terduga. Ini kejadian yang pernah kita lihatlah di masyarakat atau kita sendiri mengalami bahwa ada orang yang sangat soleh gitu ya, sangat terlihat sangat menjalankan syariat luar biasa begitu misalnya, tetapi dalam hidupnya susah sekali gitu. Itu satu sisi. Di sisi lain ada juga orang yang melakukan syirik, bid'ah atau tidak beribadah dan tidak soleh, tetapi begitu luas rezekinya. Nah, itu rahasia apa kira-kira yang bisa dijelaskan sama Ustadz terkait kejadian-kejadian seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Nah, ada orang soleh tapi kok susah hidupnya, ya, susah ya hidupnya, ya. Bukankah Allah memberikan jalan keluar dari setiap? Kita nggak tahu jamaah, ya. Mungkin ada solusi-solusi yang Allah berikan kepada dirinya dan menggantikannya dengan solusi yang lainnya. Contoh misalnya seseorang minta kaya, tapi kok Allah nggak kasih, Pak? Allah lebih mengetahui terkait dengan keadaan hambanya. Kalau Allah kasih kaya, nanti dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentunya pasti ada bagi orang yang bertakwa. Ya, itu ada solusi dan kita harus yakin itu jemaah. Ya, dan solusi dari solusi yang diberikan oleh Allah tidak sama tentunya dengan solusi yang menurut pandangan kita jemaah. Ya, dan bisa jadi ya ini bentuk daripada ujian keimanan bagi orang tersebut. Tentunya untuk apa? Ya tadi jemaah kembalinya wal aqibatu lil muttaqin. Boleh jadi dia susah. Ya, kelihatannya susah, Pak. Tapi nanti kesudahannya dia pasti baik bagi orang yang bertakwa itu. Ya, jadi tidak ada yang bertentangan dengan jalan keluar. Pasti ada jalan keluarnya, cuman mungkin berbeda. Ya, atau mungkin jalan keluarnya bukan sekarang yang kita lihat, mungkin nanti setelahnya. Seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan ada orang yang melakukan kesyirikan, bid'ah, tapi nikmat aja. Bahkan ada yang mengatakan, saya nggak pernah sholat, saya nggak pernah ngapa-ngapain, tapi saya dapat aja tuh banyak rezeki. Ini namanya istidraj. Ya, istidraj itu, Pak, ya Allah biarkan, Allah tangguhkan hukumannya, Allah kasih tuh nikmat terus, dan nantinya Allah wafatkan dia dalam keadaan seperti itu. Sama juga seperti orang kafir misalnya. Kok orang kafir banyak banget, yang kaya itu banyak. Kenapa jadi umat Islam yang banyak yang miskin misalnya? Kok orang kafir dia nggak ibadah sama Allah, tapi kok dia kaya-kaya? Ini istidraj jemaah. Ya, jadi kita nggak perlu iri ketika kita melihat seseorang diberikan nikmat, tapi Allah jauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya itu bukan nikmat, tapi itu istidraj. Ya, istidraj itu diberikan nikmat, terus diberikan nikmat, kemudian nanti Allah wafatkan dia dalam keadaan seperti itu. Waliyadzubillah. Apa kita mau jemaah? Kita diberikan nikmat terus, ya sudah nggak usah ibadah aja, diberikan nikmat, kemudian nanti Allah wafatkan kita dalam keadaan seperti itu, dan Allah akan balas nanti di akhirat kelak. Ya tentunya kita nggak mau. Jadi kita nggak perlu iri dengan hal-hal semacam itu. Makanya sebagian ulama mengatakan, kullu ni'matin la yuqarribunallah fahuwa baliyah. Setiap nikmat yang tidak dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, itu bukan nikmat sejatinya, tapi musibah jemaah. Musibah. Ya, justru misalnya jemaah, kita lagi miskin nih, lagi susah, kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin ibadah, ke masjid setiap saat, berjamaah terus.
Kemudian Allah beri nikmat dia dengan harta, dengan pekerjaan, sehingga dengan nikmat pekerjaan dan harta tersebut ya membuat dirinya itu ya semakin lupa. Yang tadinya rajin ke masjid, lama-lama mulai jemaahnya dihilangin, nggak ada. Yang tadinya sholatnya selalu di depan, nggak ada. Sampai akhirnya dia nggak pernah ke masjid lagi. Ya, nah ini sebenarnya kita harus tahu. Kalau kita sebelum dapat jabatan, kita selalu di saf yang pertama. Setelah mendapat jabatan, justru kita nggak pernah sholat lagi di masjid. Itu sebenarnya bukan nikmat, ya. Kalau menjauhkan kita dari Allah, apalagi sampai nggak pernah sholat, sampai mengundur-undur sholat misalnya, itu bukan nikmat jemaah. Tapi itu musibah. Ya, jadi insya Allah itu pasti bagi orang yang soleh, yang menurut kita pandangan kita soleh, dia akan ada jalan keluarnya. Cuman kita nggak tahu Pak, jalan keluarnya seperti apa. Dan kita harus yakin itu. Mungkin solusinya beda dengan solusi dalam pandangan kita, atau Allah alihkan solusinya kepada yang lainnya. Ya, Allah menggantikan kepada ya yang lainnya, yang kita mungkin nggak tahu jamaah. Ya tentunya ketika dia diberikan ujian ya seperti itu, ya sejatinya untuk apa? Kebaikan bagi dirinya. Ya, bukankah seseorang dia bersabar dengan ujian yang menimpanya, kemudian dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ya, Allah akan tinggikan derajatnya. Ya, itu kan diantara solusi, Pak. Ya, bagi kita. Karena dalam pandangan kita itu nikmat itu hanya sebatas perkara dunia saja. Ya. Dan ternyata jamaah yang namanya ujian itu bukan hanya sesuatu yang tidak kita sukai. Nikmat juga itu bisa merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Jadi ya kita harus yakin bahwasanya orang yang bertakwa pasti ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang mungkin jalan keluarnya itu ya tidak sesuai dengan pandangan kita, atau kita nggak bisa menangkap solusi dari yang Allah berikan kepada kita. Tapi ada yang jelas juga solusinya. Tapi ada yang mungkin kita nggak tahu bahwasanya itu ternyata solusi. Ya, cuman kita nggak tahu jamaah. Mungkin ini jawaban yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala miswab. Kita cukupkan, nakhtim bi doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.